Aduh, goblok. Kayak gitu bang. Ini bom ini betul-betul nggak ada strategi perang ya, hancur dah. Udah stres nggak sih kak? Aku kamu maksudnya karena stres bang. Jadi nggak bisa berpikir lagi gitu loh. Di Ragam itu juga setiap kali ada kontennya dia pasti dihujat orang-orangnya kan. Yang hujan orang-orang Kristen lagi. Aduh kacau. Ya itu ini jam berapa? Oh udah mau jam. Bentar. Ini berarti bentar lagi kak di Papua. Ini kan jam 6. Di sana 1 jam lebih dari sini ya, berarti 2 jam. 7 di sana. Oh iya kakak Wita ya. Aku Wita, berarti udah mau jam 7 nih di sana nih. Iya ketemunya kan jam 9. Bom udah siap-siap nih. Ih nggak tidur dia malam ini capek. Makanya aku bilang ya udah siapin. Aku juga bilang kan, aduh ini kalau dia kena serangan jantung gimana ya? Salah juga aku. Kayak aku bilang tadi makan minyak ikan aja biar kuat jantungnya kan. Aduh. Tapi kasihan sih bang, ya ampun. Tapi serba salah bang, mau kasihan pun juga dianya yang mancing. Yang ku share tadi kan cuma Kak Grateful sama Kiamat. Tahu nggak responnya Kiamat apa? Padahal lagi main gitar. Izin ku post di story ya katanya. Jangan Ki, ku bilang. Jangan dong. Janganlah. Kiamat ini ganas banget Kiamat, buset. Karena itulah ya, karena mungkin Kiamat tuh kebayang-bayang yang dulu di Salam Dor, terus Kiamat pasti jengkel banget lah, disuruh tangkap ini, tangkap orang ini. Bilang, tangkap deh nih, kakakmu dokter kan, tinggal di sini kan, siapa aja jengkel bang digituin di depan umum. Iya. Katanya lawan argumennya, lawan pengajarannya, lo dia serang pribadi. Aduh. Kalau aku sama Bom mau nyerang apa juga nggak tahu, paling cuma bilang Bang Toib kan. Iya makanya. Aduh. Nggak ada yang kena sedikit pun bang. Astaga. Ini si Gaipret juga nggak tahu kan, nggak jelas juga arahnya kemana. Yang siapa bang? Si Cash. Oh sih. Itu aku juga kan nggak nyerang dia sebenarnya kak, cuma aku ngomong masa sih kalau orang normal postingannya tiba-tiba dia kepanasan mengklarifikasi sendiri gitu loh. Itu pun abang respon karena mereka PG yang ini duluan kan bang? Iya, dan aku udah difitnah duluan loh, aku nggak kan. Iya abang awalnya nggak tahu kan, baru tahu waktu dibongkar sama mereka bang PG kan? Iya, aku setiap hari ada yang WhatsApp aku kak, nomor-nomor nggak dikenal. Oh ya? Aku tangkap kamu hidup-hidup. Gitu. Bisa bang. Nomornya macam-macam, negara-negara nggak jelas. Berarti si Kece itu kan? Iya, dia juga sok-sok pakai gambar-gambar satu darah lah, Maluku lah. Aku nggak takut ya, temanku juga orang-orang Maluku di sini. Iya, di live-nya si Bom waktu ada si Kes, si Bom tuh nanya gini ke Kes itu, abang ini kan punya kan perkumpulan Maluku kan? Itu ada diskusi mereka di YouTube-nya, di YouTube itu bang. Iya. Kumpulin aja orang-orang Maluku itu, kayak gitu-gitu. Iya. Serem banget. Makanya. Tadi Kak Yuli bilang aku takut diancam begini. Wah Kak Yuli, aku juga kalau aku juga takut nih diancam. Cuma masa bodoh aja, berdoa aja Kak, aku bilang. Makanya aku kadang-kadang juga kalau aku live open cam itu agak mikir juga. Kecuali aku memang agak mau pindah ya, atau mungkin di kampus aman. Gitu. Kayak kemarin aku bilang aku mau ke Amsterdam dulu, padahal aku nggak ke Amsterdam kan, biar si kampret standby di sana kan. Iya. Tapi serem loh bang kalau sampai di stalking kayak gitu. Iya. Kenapa emang? Iya betul. Tapi sekarang kalau misalnya Bom ketahuan kayak gini, dia mau gimana?
Tambah salah dia kalau nyakitin aku. Kalau bom zong. Iya benar itu. Gitu. Ya harusnya malu sih karena udah merapat sama orang yang udah ketahuan bohong. Betul. Iya kalau aku jadi kayak dia Buginep gitu kan. Terus si dia Kristen, pokoknya ya itulah panunya dayang-dayangnya itulah bang. Ya kalau aku jadi mereka mending udah stop. Iya, mending stop. Ke situ dulu. Alasan untuk sementara waktu alasan lagi sibuk kah atau ngapain? Atau juga nggak dapat apa-apa kan bang? Dan Iya. itu, bang. Betul. Sudah nggak ada yang ya udah nggak ada yang bagi koin juga gitu loh. Nggak ada tujuan, nggak ada manfaat, mending udah. Betul. Daripada keseret-seret kayak si Wira gitu kan ngapain coba? Iya, Wira ini udah nggak jelas arahnya mau kemana. Cuma yang enak si Sofiatul sama Edis nggak ngapa-ngapain. Ya, itu sih bang. Tapi iya loh bang, benar itu sih. tapi nggak apa-apa lah, udah biarin aja. Yang penting si Bom nyerang aku ya, aku buktikan dengan kebenaran kan bahwa memang dia yang memang bermasalah. Udahlah, selesai udah. Ini bang, maksudnya gini, kalau ini kita berandai-andai ya, kalau misal kayak ini misal yang soal rumah apologetnya Edis, masalah-masalah mereka lah atau mau nyerang juga pengajarannya apa, yang diuntungkan nanti si Bom sama si Rudi Yohanes ini loh. Jadi memang harus ada yang dipilih kan bang. Iya. Mau beresin yang mana dulu gitu kan. Betul. Ya karena Edis juga lebih bermanfaat. Iya, dia cuma. Lebih ada manfaatnya bang, biar gitu-gitu kan lebih ada manfaatnya ya bang ya. Betul. Buat nyerang Islam gitu kan. Kalau kayak Rudi Yohanes Bom mah ngapain mereka jojonan juga sama Islam, mending diselesaikan lah masalahnya mereka itu. Iya. Tapi Rudi Yohanes katanya mau mati ya. Aku mau nanya abang waktu itu aku WA nggak dibales sih, tapi kayaknya abang waktu itu sibuk. Yang mana? Itu yang masalah AB itu loh bang. Yang masalah AB itu loh bang. Betul. Daripada keseret-seret kayak si Wira gitu kan ngapain coba? Iya, Wira ini udah nggak jelas arahnya mau kemana. Cuma yang enak si Sofiatul sama Edis. Bang. Tapi iya loh bang, benar itu sih. Tapi nggak apa-apa lah, udah biarin aja. Yang penting si Bom nyerang aku ya, aku buktikan dengan kebenaran kan bahwa memang dia yang memang bermasalah. Udahlah, selesai udah. Ini bang, maksudnya gini, kalau ini kita berandai-andai ya, kalau misal kayak ini misal yang soal rumah apologetnya Edis, masalah-masalah mereka lah atau mau nyerang juga pengajarannya apa, yang diuntungkan nanti si Bom sama si Rudi Yohanes ini loh. Jadi memang harus ada yang dipilih kan bang. Iya. Mau beresin yang mana dulu gitu kan. Betul. Ya karena Edis juga lebih bermanfaat. Iya, dia cuma. Lebih ada manfaatnya bang, biar gitu-gitu kan lebih ada manfaatnya ya bang ya. Betul. Buat nyerang Islam gitu kan. Kalau kayak Rudi Yohanes Bom mah ngapain mereka jojonan juga sama Islam, mending diselesaikan lah masalahnya mereka itu. Iya. Tapi Rudi Yohanes katanya mau mati ya. Aku mau nanya abang waktu itu aku WA nggak dibales sih, tapi kayaknya abang waktu itu sibuk. Yang mana? Itu yang masalah AB itu loh bang, masalah AB itu. Yang Rudi Yohanes yang nanganin kasus itu. Menurut abang nih, penggalangan dananya Rudi Yohanes itu beneran banyak yang ditilep atau memang AB-nya yang problematik bang? Kayaknya dua-duanya sih kalau aku bilang. Dua-duanya kan? Iya. Iya, karena ini waktu dulu belum rame-rame itu ada namanya Pak Stephen Charles gitu kan. Itu tuh udah datang bang ke lapas, datangin ke istrinya langsung kayak gitu. Nah istrinya itu sendiri ngomong uang itu semua itu ke AB. Nah istrinya itu nggak dapet kayak gitu. Nah nggak tahu kalau sekarang itu mungkin udah berubah lagi pernyataannya apa gimana. Itu dulu waktu belum rame, belum ada Kareda nih
Areda, Bu Francisca belum ada rame-rame kayak gini. Oh, kayaknya memang apa? Uangnya itu ke apa ya aku bilangnya? Uangnya itu ke ini memang saking banyaknya jadi si siapa? Si Bom Bom Rudy Yohanes memang bagi-bagi uang di situ. Emang perputarannya kayaknya besar sih kak, makanya dia bisa ngapa-ngapain. Dan tapi menurutku Abe juga udah dapat bang, menurutku. Dapat. Makanya sampai kayak Oki itu kan kena juga kan kemarin kan? Iya, tapi kalau oke kan bisa buktiin tuh yang uang itu kan. Iya. Nah, karena Oki itu dituduh kemarin itu, makanya yang Pak Stefan itu turun bang, datengin ke lapasnya si Abe, datangin ke istrinya. Nanyain udah diselidikin duluan bang, makanya waktu itu si Pak Stefan sama Oki itu bilang sama-sama nggak bisa dipercaya yang Rudy Yohanes Bom Bom sama anak Batak itu, jadi nggak tahu mana yang benar, jadi nggak usah ikut-ikutan bilangnya Oki waktu itu. Jadi untuk yang anak Batak itu nggak apa ya, menurutku sih sebetulnya nggak perlu ditanggapin sih, karena percuma orang anak Batak emang bermasalah itu kan. Itu memang masalah iya. Tapi ya Pak Reda terlalu ini sih sampai percaya banget kan dengan pernyataan sepihaknya si Abe kan. Iya. Karena emang udah diselidikin dia yang lama itu ya sama Pak Stefan itu udah diselidikin, dia memang judul bang. Memang judul dia. Kayak gitu. Memang judul. Nah, kalau kan Pak Reda percaya kan sama si Abe itu kan. Ya aku sih sepakat sih, mending nggak usah, kalaupun yang RY itu mending permasalahkan yang gereja itu ya bang ya, GPI Kairos itu ya. Iya, kayaknya itu aja sih. Artinya nggak usah terlibat juga masalah itu si Kareda, percuma. Orang-orang ini kok apa? Kayaknya memang bermasalah sama uang orang-orang itu. Nggak ada lagi memang materi yang lain. Uang semua. Semua uang memang gak mau gimana ya. Aku juga kalau bantuin si anak Batak emang gak jelas dari awal sih. Dulu kan si Agatha juga pernah nanya, gimana bang anak Batak? Oh, udah biarin aja. Gak jelas lagi kok kayak apa? Pasrah banget gitu loh. Dia tuh kayak pasrah banget. Mau apa? Tolong kawan-kawan. Tolong, mau dipersekusi itu kayak nggak ada apa perlawanan sama sekali. Perlawanan betul, hanya kayak cuma berharap sama orang kan bang, berbuat orang lain kayak gitu. Iya, aku juga disikat kayak begini. Sebenarnya aku nggak juga berjuang. Ya kalau lo memang berjuang demi Kristus ya lo juga bergerak lah. Ya Tuhan juga pasti kan nggak nutup mata. Kalau kesulitan biar bagaimanapun pasti kan juga ada jalan gitu. Bukan pasrah aja. Aku nggak pasrah aja gitu. Aku tunjukin kalau memang apa. Nah, jadi di sini bukan berarti si Metatron. Ya justru si Metatron ya setuju lah. Justru dia membongkar ini supaya kebenaran itu supaya diketahui banyak orang. Ya. Putar ulang Kak, tunggu dulu lah, sabar kau supaya ketahuan gitu loh ya, supaya banyak orang tahu ya apa yang dilakukan si ini si itu. Bukan berarti di sini si Metatron itu jadi tukang adu domba gitu loh. Kalau dia lurus-lurus aja ya ini tidak akan dipublik gitu loh. Tapi karena ya
si perempuan ini, si Betina ini sudah di luar ini logika, dan ini sudah keterlaluan. Makanya si Prof Meta juga ya merasa, oh ini masa orang Kristen seperti ini loh Kak Reda, nggak benar ini gitu loh ya. Iya betul Ana, justru sebenarnya di awal bukan mancing, tapi memang dia kebetulan aja ini. Itu kan nggak sengaja dia apa record seperti itu loh, tapi ya taunya seperti ini. Kalau gua nih misalnya ya kan di record sama si Prof Meta, ya kan suatu saat terserah, gua mah nggak takut karena apa? Apapun yang selalu bisa, karena gua kan sering bertalipong dengan beliau, iya kan? Nggak takut saya, nggak takut. Karena saya tidak pernah membuat fitnah. Begitu loh, ya. Jadi memang bukan dipancing, iya betul. Ya, bukan dipancing. Memang mulut si Betina ini memang tidak waras. Ya. Jadi enggak. Tadinya dikira manusia dia, Meo. Enggak, tadinya dia si Prof Meta dikira ini orang Kristen. Dikira ini manusia selama ini. Gitu loh. Ternyata, nah, kenapa dia sekarang membongkar ini? Karena ini udah offside gitu loh. Akhirnya sekarang kan bersama dengan si Widep. Apa dibilang si Galon? Dayang-dayang sama siapa? Sama si Lia Karistong. Harusnya disuruh apa orang itu semua? Jadi dayang-dayang. Iya. Apa tadi dibilang? Tutup komal dulu semua. Dengarin ya, Lia Karisteng, B2, ya, sama Galon, dan yang lainnya, tutup komal kalian. Kalian itu dayang-dayangnya si B2. Ya, silakan buat teman-teman yang lain bernarasi untuk menanggapi tadi dari mulai si air berdarah dan yang lainnya. Kenapa tadi tidak berlama-lama di sini teman-teman? Gak enak lah ya. Jadi supaya kita lebih leluasa untuk membahas ya, jadi supaya lebih enak ya. Silakan. Skala atau siapa pun. Atau Babe Putih? Babe Putih itu pemburu mungkin belum tahu. Oh iya, silakan Babe Putih, silakan bro. Kalau saya sih, kalau saya melihat masih di bawah, Be. iya. Gak Kalau apa-apa, saya gak melihat apa-apa. ya, Gak apa-apa, yang penting nggak usah di atas ya. Lanjut aja. ini kan terjadi sebelum adanya yang gitu-gitu balik kantor dulu ya. Itu belum terjadi. Karena narasinya tentang Kak Reda berbeda dengan sekarang. Lihat cara ngomongnya ya. Tapi kemudian saat itu dia malah tidak pro ke Pak Bombon, tidak pro ke Lia Kristen, tidak pro ke Mama Galon, karena dia belum punya kepentingan tersembunyi. Sekarang dia perlu corong itu mereka semua untuk menutupin aibnya. Ternyata semuanya punya aib. Bergerombollah mereka menghajar Kak Reda. Jangan lupa, Kak Reda ini yang ada di Komal Kak Reda, kami bukan diundang. Kami bersimpati. Kami melihat ada ketidakwajaran di dalam para apologet dalam kesehariannya secara offline. Ternyata secara tertutup mereka buat VCS, buat hal-hal yang sekarang sedang diekspos oleh Kak Reda. Tiba-tiba mereka semuanya musuhin Kak Reda. Dan mereka kemudian satu geng. Ingat waktu saya naik di MP, siapa yang gas ke saya? Grateful sama Bom-Bom. Tapi saya kan diam aja. Saya diam aja, padahal saya belum dengar ini yang disampaikan ini. Karena saya melihat mereka memang mau nabrak. Akhirnya apa? Host kabur. Hostnya kabur loh. Belum pernah ada Komal host kabur. Karena apa? Ditelepon sama yang cangcut merah. Karena ada cangcut merah lain
yang merasa bukannya cuman gue yang cangcut merah, kok ada satu lagi nih. Karena dia bilang-bilang tiba-tiba apa di Komal itu dikatakan, Cici udah Ci, bukan untuk kita dia ngomong. Kan gitu. Sehingga cangcut merah yang di Singapura panas. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Jadi ngomong rekaman ini adalah rekaman komunikasi normal tanpa niat apapun. Ya, Yes, tengok. betul. Metatron juga tengok apa yang disepil untuk Ibu Sofi dan Edis. Karena itu kenyataannya memang begitu. Yang diuntungkan saat itu Edis. Karena Edis kan diserang oleh bom-bom dan lain sebagainya. Tapi kebenaran itu kemudian dipanas-panasin oleh RK, ya, oleh Romo Cafe dan lain sebagainya. Sementara di belakang layar mereka-mereka ini semakin terbongkar nih. Karakter mereka secara offline dipertontonkan. Ya, saya ulangin, kalau saya sebagai petani senang kali kalau hasil saya bertonton. Tapi juga kita di komal-komal TikTok ini ya sedang dipertontonkan. Sama-sama tonton, beda makna. Untuk itu teman-teman, hari ini kita lihat bagaimana mereka setiap pagi bersama-sama. Antara Dewi Bulan, Lia Kristren, Mama Galon grateful. Berarti dia sedang menjilat perkataannya hari ini. Ya, dia katakan Satu tadi lagi deh, bagaimana? jangan lupa Agatal. Agatal, ada satu. Agatal. Ini Satu lagi. pendatang baru teman-teman, masih bisa lupa kita kadang-kadang. Pendatang baru yang bikin heboh, kesaksiannya tentang iman dia palsu semua kan. Mereka sekarang sudah bergabung semua. Tapi hari ini teman-teman, Agatal sedang menghina si habis baterai. Wah, ini gawat ini. Ya, si habis baterai dihina hari ini oleh Agatal. Cek di TikTok yang udah FYP. Ini besok atau malam nanti akan ada hal yang makin memanas. Kita mau lihat ya, si habis baterai ngomongnya apa. Karena hari ini si habis baterai sedang dihajar oleh si Agatal. Lanjut teman-teman. Salam. Aku belum update aku, Be. Ada nggak itunya, rekamannya, Be? Jangan jauh-jauh dari penjilat ditinggalin mulu sih. Babe mah ditelepang, ditaliping, gitu, diangkat-angkat. Babe ini suka bikin penasaran, Babe. Iya. Oke, Kak, saya lanjut ya, Kak. Ya. Yang Babe, nanti kita update lagi yang dibilang Babe itu. Oke. Jadi gini, teman-teman, inilah katanya, kata orang tua kita dulu, jangan pernah mau menggosipi kalau kau tidak tahu apa-apa.